Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ada Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, yang kebetulan pada kegiatan USP SMA Negeri 1 Kandangan tahun 2022/2023 kebetulan mendapatkan tugas sebagai penyusun naskah ujian. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan input naskah soal USP di aplikasi ujian online. Untuk USP tahun ini, yaitu tahun 2023 ini, kita tidak menggunakan lagi dengan menggunakan Google Form, tapi kita bekerjasama dengan eujian.com di secara online. Itu ada beberapa yang perlu diperhatikan, khususnya di Bapak dan Ibu yang kebetulan mendapatkan tugas untuk menyusun naskah USP. Untuk itu, mari kita simak tutorial atau cara-cara untuk menginput naskah soal sebagai berikut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai kita menginput naskah soal di ujian. Jadi langkah yang pertama, kita masukkan dalam URL sini adalah eujian_SMAN 1 Kandangan, kemudian kita enter. Nah ini ya. Jadi saya ulang dari awal. Jadi Bapak sekalian, setelah ini dari URL ini kita ketik itu e-ujian.com/SMAN 1 Kandangan. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, maka akan tampil halaman login seperti ini. Itu ada beranda, mungkin jadwal ujian, info lembaga, ada login. Maka langkah selanjutnya adalah kita login, yaitu kita klik pada menu login. Kita tunggu. Nah, maka akan tampil halaman seperti ini. Ini adalah halaman untuk login. Nah, kita di sini diminta untuk masukkan username dan password. Jadi, Bapak dan sekalian, untuk username jadi kita gunakan adalah email belajar ID. Jadi Bapak dan Ibu menyiapkan untuk email belajar ID-nya, yaitu di sana. Ini kebetulan untuk saya gunakan dengan @guru.sma.belajar.id. Kemudian password pada sekalian, ini sementara ini kita gunakan yaitu password yang default. Kita gunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti setelah Bapak login bisa tampilkan ya di 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik login. Nah, maka setelah login kita diarahkan kepada halaman dashboard di sini. Ini ternyata ada satu paket soal. Ini peserta ujiannya adalah 314. Nah, kemudian dari sebelah kiri ini, menu sebelah kiri, kita klik di ujian online. Kita klik di ujian online.
Kemudian kita pilih yaitu paket soal. Kita klik pada bagian paket soal. Nah, maka akan tampil halaman untuk paket soal seperti ini. Bapak dan sekalian, kita alih dengan klik tambah baru. Pada halaman ini yang pertama adalah kita berikan nama paket soal. Kita namakan mata pelajarannya, kemudian kita berikan USP 2023. Jadi kita ketik mapelnya, kebetulan sama matematika, mungkin kita ketik dengan matematika. Nah, kemudian spasi, kita pakai huruf besar semua, USP spasi 2023. Tujuannya adalah untuk mempermudah saat kita akan mencari. Kemudian pada menu kelas, nah, ini kita pilih dengan cara memilih, yaitu kita roll ke bawah. Nah, kita pilih yang SMA kelas 12. Jadi yang SMA kelas 12, ini kita klik di SMA kelas 12. Kemudian bawahnya adalah materi. Kita pilih sesuai dengan Bapak dan sekalian yang mengampu di materi apa. Pendidikan agama Islam, pendidikan agama Hindu, pendidikan agama Kristen, PPKN atau ini bahasa Indonesia dan lain-lain. Kebetulan ini saya pilih di matematika. Kemudian berikutnya yaitu untuk mode jawaban. Ini kita akan milih, ini ada 3 pilihan, ABC, ABCD, ABCDE. Berarti kalau ABC itu biasanya tingkat dari SD, kalau ABCD biasanya SMP, kalau SMA menggunakan ABCDE. Kita pilih yang ABCDE yang ketiga. Nah. Kemudian di sini ada pertanyaan, acak soal secara default. Nah, kita klik ya saja. Jadi biar nanti semua soal diacak menurut sistem. Acak jawaban secara default, ya, kita klik ya. Jadi pilihan di atas untuk membuat jawaban soal yang dibuat secara default akan diacak. Namun perlu dicatat bahwa pengacakan jawaban tetap akan ditentukan dari masing-masing soal secara individual. Kemudian skala nilai, nah, itu 100. Jadi kita tulis skala 100, artinya bahwa nilai kita ini adalah untuk skala nilai 100 akan membuat skor yang didapatkan oleh peserta ujian dikonversikan menjadi nilai 0 sampai dengan 100. Kemudian skor bila tidak jawab 0, ini kita isikan 0, artinya kita kalau anak tidak dijawab ya kita beri nilai 0. Kemudian apakah continue? Ada 2 jawaban, ya dan tidak. Nah, continue artinya jika boleh, artinya tidak boleh bolak-balik dalam pengerjaan soal. Jika ingin ada sebagian soal yang continue dan sebagian lagi tidak, maka kelompokkan soal dalam beberapa grup soal. Maka kita pilih tidak saja, biar nanti anak-anak bisa melihat ke belakang lagi. Apabila sudah selesai, jika masa waktu ada, bisa melihat lagi. Kemudian berikutnya harus menjawab. Ya. Jadi kita pilih ya, artinya bahwa semua peserta diharapkan menjawab semua soal yang ada. Nah, kemudian redirect after save. Redirect after save ada tidak dan ya. Jika dipilih ya,
Setelah menyimpan jawaban soal, peserta akan diarahkan langsung ke nomor selanjutnya. Jadi apabila ya, akan langsung ke nomor selanjutnya. Apabila tidak, berarti akan kembali ke belakang. Berarti kita pilih ya. Nah. Kemudian dapat tunjuk pengerjaan. Nah, ini Bapak dan sekalian bisa mengetikkan di sini apabila ada mungkin langkah-langkah tertentu atau mungkin cara-cara tertentu untuk mengerjakan. Nah, ini bisa dituliskan di kolom yang ini. Konversi skor akhir. Nah, kita kosongkan saja. Jadi kita tidak perlu. Batas pemutaran audio 1 kali. Jadi kalau kita bukan soal yang ada audionya, nah, bisa melampirkan audionya di sini. Kemudian mode acakan kita pilih standar aja. Boleh dipakai lembaga lain? Ya, kita jawab tidak. Ya, biar soal-soal yang kita buat nanti ya kita buat sendiri. Misalkan sini mungkin petunjuk sini kita jika misalkan sini kita tunjuk ya. Setelah kita selesai, terus kita pilih, kemudian kita klik simpan. Nah, sini akan tampil jadi yang kita buat formatnya tadi seperti ini. Nah, ini di sini jumlah soal belum ada karena kita belum buat soal. Yang di sini ada di USB untuk DK ini ada 20 karena ini kita. Muka selanjutnya kita klik list soal. Nah, maka akan ditampilkan daftar soal seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa input naskah soal, ditambah soal, bank soal, import soal, import kunci, kemudian kosongkan kembali. Nah, kalau kita klik tambah soal, ini kita akan membuat soal secara manual. Nanti kita pilih satu persatu secara manual, kita isikan sini. Nah, misalkan sini nomor soal 1. Nah, kita pilih jenis soal. Nah, pilih misalkan apakah pilihan ganda, esai, jawaban audio, pilihan ganda kompleks, multiple, true false, jawaban singkat, menjodohkan, mengurutkan, fill in blank. Jadi ada beberapa model yang bisa kita buat. Jadi ini
cocok kalau kita buat menggunakan jenis AKM. Jadi kalau misalkan kita buat pilihan ganda, ya kita klik pilihan ganda. Nah, kemudian naskah soal kita buat di sini. Jadi misalnya ini kebetulan ini saya mau coba aja, kita lihat di naskah soal. Misalnya di sini ada sini, jelek ini. Nah, ini misalkan kita coba seperti ini, ada soal. Nah, sekali yang pertama kita coba sini, kita copy. Di yang Bapak Ibu sudah Bapak Ibu disiapkan dalam bentuk doc ataupun dalam bentuk PDF yang bisa di copy ya. Jadi kita copy satu soal. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Ya. Nah, kemudian ada kata kunci, ini opsional, ini hanya kata kunci ini untuk kalau kita mencari aja, tidak usah diisikan, tidak apa-apa, tidak usah diisikan. Kemudian tingkat kesulitan, ini ada sangat mudah, mudah, sedang, sukar, sangat sukar. Jadi Bapak itu bisa dikombinasikan antara sangat mudah, mudah, sedang, sukar. Mungkin ini kategori sedang, kita pilih sedang. Kalau soalnya atau jawabannya audio, nanti bisa kita soalnya audio, berarti kita upload di sini. Nah, kemudian di sini ada istilah acak soal, ya. Limit kita isikan, kita kosongkan saja. Kemudian gunakan opsi jawaban, ada ya dan tidak, berarti ya. Atau opsi jawaban itu berarti ada jawaban satu, dia kita pilih tidak aja. Nah, kemudian kunci jawaban. Nah, kemudian tambahkan informasi soal. Ini ada apabila perlu ditambahkan, tambahkan, jika tidak dikosongi saja. Kemudian indikator pencapaian. Digunakan opsi jawaban ya, acak ya. Nah, maka di sini ada opsi jawaban pilihan satu. Nah, begini kita copy yang tadi. Nah, ini kita klik saja semua. Oke. Nanti akan kita masukkan di sini. Dan ini kan kalau kita masukkan seperti ini, mudahnya nanti kita tinggal copy aja satu-satu. Nah, yang pertama adalah 1/10. Ini yang kita buat, kita pakai cut menggunakan ini. Kita pastekan yang di B sini. Nah, yang huruf B-nya kita hapus. Kemudian kita cut yang C, D, E. Kita pastekan di C. Nah, kemudian kita hapus huruf pilihan C. Kita cut yang di D dan E. Nah, kita pastekan di D. Kemudian huruf D-nya kita hapus. Kita cut yang E. Nah, kemudian kita pastekan di E. Nah, kita hilangkan. Setelah itu kita pilih untuk kunci jawaban. Kunci jawaban kita pilih. Nanti di sini ini kunci jawaban nomor 1 itu adalah D. Nanti kita akan pilih kunci jawaban A, B, C, D.
Ini yang kita klik kunci jawaban. Nah, kalau tidak membutuhkan data kalkulator yang lain, dan kita langsung simpan soal. Nah, ini soal nomor 1 sudah berhasil kita buat. Nah, kemudian kita tambah lagi soal, misalkan soal nomor 2 masih pilihan ganda juga. Uraian soal, misalkan kita kopikan di sini. Oke, nomor 2 di sini. Dan kita copy. Kita pastekan lagi di sini. Oke. Kata kunci tidak perlu, tingkat kesulitan mungkin sedang atau mudah. Kemudian audio tidak perlu, acak soal ya. Dan tidak perlu, gunakan opsi jawaban ya, acak jawaban ya. Maka sini kita isikan untuk pilihan A, B, C, D, E, B. Nah, dan kita pastekan sini. Seperti yang tadi, untuk yang B sampai dengan E kita cut. Kita pastekan yang di B. Huruf B-nya kita buang, hapus. Kemudian yang C, D, E kita cut. Kita pastekan di C. Huruf C-nya kita buang. Kemudian kita cut yang D dan E. Kita pastekan di D. Huruf D-nya kita buang. Kemudian E-nya kita cut. Kita pastekan di E. Kemudian huruf E kita buang. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk kunci. Soal nomor 2 itu kuncinya adalah E. Berarti kuncinya adalah E. Ini kita klik sini. Nah, ini kunci. Nah, kemudian simpan. Oke, nah ini adalah soal yang nomor 2. Jadi, nah, soal nomor 1, soal nomor 2 maka akan tampak di sini, dan begitu seterusnya sampai dengan sesuai dengan yang kita buat. Demikian itu Bapak dan Ibu sekalian, tutorial singkat untuk soal di ujian. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menginput naskah soal USP di SMA Kadangan bisa berjalan lancar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Atas akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.